Ada anak muda yang menyerang saya, ngata-ngatain saya. Ada tuh di konten itu ya. Kenapa? Siapa, Prof? Sebut aja, Prof. Kemarin datang ke sini katanya orang. Oh iya. Kalau lu datang baik-baik sama gua gitu ya, gua ajarin, gua kasih tahu baik-baik gitu ya. Pertumbuhan 8% itu tidak mungkin tercapai ketika kabinetnya gemuk. Ya. Boleh dielaborasi nggak, Prof? Itu kenapa nggak mungkin? Untuk mencapai angka itu kita perlu efisien. Either caranya adalah tingkatkan investasi besar sekali, ya. Tapi investor kan nggak mau datang kalau misalnya korupsinya tinggi, ke kualitas SDM-nya kayak begini nggak diperbaiki. Daerah-daerah itu menaikkan PBB karena dampak dari efisiensi pemerintah pusat. Tapi di satu sisi hal itu udah dibantah sama pemerintah pusat. Kalau Prof Renald melihatnya seperti apa? Tapi daerah itu sebetulnya punya dana yang lumayan dan tidak sama. Jawa Barat punya uang banyak, Jawa Timur punya uang banyak, Jakarta. Jawa Tengah punya uang banyak begitu ya. Bagi seorang bupati kenaikan dari 300.000 ke 3 juta itu kecil. Yeah. Karena modalnya dia untuk menang itu 50 miliar gitu ya. Tapi bagi seorang petani, bagi seorang tukang las, announce adanya Patriot Bonds. oh iya. Ya. Ya. Untuk sebuah mega holding yang katanya nilai asetnya 19.000 triliun. Ini strukturnya apa sudah sesuai seperti ini atau harusnya seperti apa sih, Prof? Saya baca di Infobank, orang Infobank kirim ke saya tulisannya. Ini mereka bilang ini namanya malak bond katanya gitu ya. Lalu kita juga nggak bisa tutup mata ya, Prof, ya, bahwa ribuan BUMN ternyata banyak juga yang sakit. Salah satu ide yang muncul privatisasi, Prof. Ini bahaya nggak, Prof? Enggak bahaya. Enggak. Negara kita nggak bisa jadi investor. Ya, negara nggak siap jadi investor. Kenapa? Karena ada undang-undang tentang merugikan keuangan negara kan. Sekarang kalau orang bisnis jadi investor gimana? Halo, kembali lagi di Unfiltered. Selamat pagi. Beda ya. Cuti Beda. kali ini agak beda. It's nice to be outside sometimes. It's nice to get a sunshine. Ya, kali ini kita ada di Rumah Perubahan. Terima kasih Prof Renald Kasali atas hospitality dan kesempatannya. Kita kedatangan Prof Renald Kasali. makasih. Nah, langsung aja ya, Prof. Kita nggak usah basa-basa lagi. Ini kita ngebahas yang lagi rame kemarin, Prof. Kan rame orang mahasiswa turun ke jalan, terus ojol turun ke jalan, mengeluarkan aspirasi, pendapat gitu, dan pemerintah kan sudah merespons ya. Pertanyaan pertama, Prof, apakah respon pemerintah sudah cukup menurut Prof Renald? Pemerintah harus paham problemnya dulu. Kalau nggak tahu problemnya, yang dibahas gimmicknya. Ya, problemnya itu adalah masalah ketidakadilan, masalah kenaikan harga, masalah inefisiensi, masalah yang bisa mengancam kehidupan kita, kesombongan, arogansi, misalokasi anggaran. Itu adalah beberapa yang perlu diadres. Tetapi yang diadres itu adalah masalah keamanan. Ya, tahap awal keamanan. Lalu kemudian ya adalah menyentuh bagaimana tunjangan untuk DPR itu, begitu ya. Itu masih dalam tataran gimmick. Sebetulnya yang harus disentuh itu adalah bagaimana ekonomi ini diatasi, ya, sehingga kemudian kita bisa menjadi efisien dan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Jadi kritik mahasiswa, kritik masyarakat itu sebetulnya adalah untuk mendukung agar bisa mencapai target beliau 8% kan? 8%, dan itu tidak mudah 8%. Untuk mencapai 8% harus ada ini, itu dan sebagainya. Nah, mumpung udah nyenggol 8% ya, Prof. Di salah satu podcast bersama Panji, Prof Renald bilang pertumbuhan 8% itu tidak mungkin tercapai ketika kabinetnya gemuk. Boleh dielaborasi nggak, Prof? Itu kenapa nggak mungkin? Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka harus ada persyarat yang dipenuhi. Yaitu diperlukan capital, ya. Nanti akhirnya tampaknya dalam teori ekonomi itu disebutnya ICOR. Incremental Capital Output Ratio gitu ya. Jadi perbandingan antara tambahan modal yang diperlukan dibandingkan dengan output yang mau dicapai. Ya. Nah, semakin rendah itu semakin bagus, semakin efisien gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu angkanya sekarang sekitar berapa ya? 6 sampai 7, sedangkan di negara ASEAN itu 4. Artinya untuk setiap kali kita taruh modal 1,
Artinya setiap kali kita mau mencapai output 1, kita memerlukan capital 4 di negara lain, di ASEAN. Vietnam dan sebagainya. Even Filipina, ya. Indonesia perlu 7. Artinya kan kita tidak efisien. Nah, untuk mencapai angka itu kita perlu efisien. Either caranya adalah tingkatkan investasi besar sekali, ya. Tapi investor kan nggak mau datang kalau misalnya korupsinya tinggi, ke kualitas SDM-nya kayak begini, nggak diperbaiki, infrastrukturnya sudah jadi tapi tidak efisien, logistik cost kita masih dianggap mahal, perizinan itu masih merepotkan, dan sebagainya. PR kita tidak kita benahi. Jadi untuk mencapai angka itu kita memerlukan prasyarat. Nah, prasyarat itu dong dipenuhi begitu, sehingga kita menjadi efisien, modal datang, kualitas SDM kita bagus gitu ya. Lalu kemudian output kita mencapai itu 8%, kira-kira begitulah. Prof, kalau tadi Prof sempat singgung sepertinya fundamental issues dan solusi yang coba untuk diaddress sama pemerintah ini, kalau kita coba kaitkan sama teori agency gitu ya, Prof ya. Ada semacam asymmetric information. Ya. Mungkin kita lihat juga isunya kompleks gitu ya. Ada yang bilang ini ada kaitannya juga sama legacy yang ditinggalkan 10 tahun terakhir. Betul. Gitu ya. Menurut Prof nih, ketidakmampuan, mungkin for lack of better words ya, Prof ya, ketidakmampuan pemerintah untuk address the real fundamental issues ini, isunya di mana, Prof ya? Apakah karena tadi chain of information-nya begitu panjang sampai Pak Presiden, atau seperti apa tuh? Jadi kalau informasi itu macam-macam gitu ya, macam-macam. Pertama adalah ada keterbukaan apa tidak di kita, ya. Yang kedua, keterbukaan itu dasarnya apa, ya? Dasarnya adalah keadilan atau tidak, gitu ya. Misalnya ada orang ditangkap oleh siapa nih, lembaga mana gitu ya. Sebenarnya penangkapan ini tujuannya apa? Benarkah orang itu ditangkap karena memang itu adalah pelanggaran, atau pelanggaran yang dicari-cari begitu ya? Nah, terus kemudian kita udah marah begitu kan, karena memang orang ini melakukan satu kejahatan. Tapi setelah dipelajari lebih jauh, oh ternyata itu tujuannya ganti pemain aja begitu ya kan. ada penumpang yang mau main gitu ya. Without telling names ya. Ya. Nah terus kemudian terjadi hambatan ekonomi setelah itu. Hambatan ekonomi. Nah itu adalah sesuatu yang terjadi pada hari ini. Nah warisan dari legacy yang lalu itu juga udah kelihatan. Sebenarnya pada waktu kita membangun kereta cepat itu kelihatan sekali. Itu berarti inefisiensi, ya. Tentu karena mereka juga punya alasan. Apa? Ada COVID pada saat itu. COVID itu membuat tidak efisien, kapal nggak datang, logistik nggak datang, biaya bunga jalan terus, yang kerja nggak bisa kerja, begitu kan ya, tertunda semua. Tapi biaya bunga datang, mbok ya negosiasi, ya dong, nggak bisa dong kita bayar bunga begitu, ya kan? Kelihatannya itu juga belum banyak dilakukan. Jadi asimetri ini terjadi karena ada ketimpangan antara yang di atas dengan yang di bawah. Informasi sekarang misalnya masyarakat ngomongnya merasakan harga beras naik, tiba-tiba menterinya bilang surplus kok kita gitu ya, laporannya surplus. Ini kan mendistorsi, faktanya kan harga naik. Masyarakat berpikirnya simpel sekali, harga kan naik. Ya, harga dari tadinya ini anak-anak di sini beli beras 5 kilo tadinya 75.000, 80.000, tiba-tiba jadi 127.000. Naiknya kan besar itu, ya, naiknya besar. Nah ini apa ya yang terjadi begitu ya? Karena tidak dicek, tidak diperiksa di lapangan, tidak diberikan feedback yang benar, tidak mendengarkan, itu bisa merepotkan. Nah kalau itu terjadi terus ya akan bergerak terus nanti orang. Sekarang keamanan ya masyarakat tenang sih, kayak kita juga tenang kan. Kan bisa terjadi tuh yang bergerak tengah malam itu pasukan yang bukan mahasiswa kan. Tiba-tiba wah ada di kampung kita begitu kan. Orang kan khawatir. Tapi kalau sekarang dilakukan seperti ini, keamanan ini, masyarakat tenang. Tetapi kan ekonominya tidak tenang. Harga berasnya mahal. Mau dibantu dengan apa? Dengan bantuan sosial, oke. Tetapi kan fiskalnya nanti nggak ada. Kalau duitnya nggak ada, negara mau kasih apa nanti? Itu perlu kita melihat jangka panjang. Karena kita nggak punya
keleluasaan fiskal juga ya Prof ya, karena kan Iya. budget terbatas, efisiensi. Ruang fiskal kita makin terbatas. Iya, apalagi kan kemarin yang sempat heboh itu kan yang beberapa daerah menaikkan PBB Ya. sampai demo di Pati. Terakhir bahkan warga Pati udah datang ke Jakarta minta bupatinya ditangkap. Nah, Ya. kita pernah mempertanyakan hal yang sama ke Chelios, Prof. Karena argumennya kan daerah-daerah itu menaikkan PBB karena dampak dari efisiensi pemerintah pusat. Tapi di satu sisi hal itu udah dibantah sama pemerintah pusat. Kalau Prof Renald melihatnya seperti apa? Benarkah ini efisiensi? Memang pasti ada dampak efisiensi. Tapi daerah itu sebetulnya punya dana yang lumayan dan tidak sama. Antar daerah. Antar daerah Iya. tidak sama ya. Jawa Barat punya uang banyak, Jawa Timur punya uang banyak, Jakarta. Jawa Tengah punya uang banyak begitu ya. Tidak seharusnya mereka melakukan itu. Ya, tidak seharusnya mereka melakukan itu. Jadi sekarang ini andalan ekonomi itu adalah sebenarnya dari pemerintah daerah. Tapi kadang-kadang kepala daerahnya khususnya pada level gubernur mengambil tindakan yang populis gitu. Contohnya Kita unfilter di sini. kita unfilter, Prof. Contohnya menaikkan PNS gitu ya. Ya, contohnya begini, kan ada perputaran ekonomi ya. Iya. Misalnya kita sebut aja Jawa Barat ya. Jawa Barat itu kan tidak semua penduduknya miskin. Ada penduduk yang tinggal di kota-kota yang kaya ya. Nah, kalau gubernur yang mengambil tindakan mengambil pukul rata, anak-anak sekolah dilarang untuk piknik, anak-anak sekolah dilarang untuk melakukan studi tour. Iya. Yang menderita kan Pangandaran. Oh iya, Ya, Pangandaran di situ kan hidupnya dari anak-anak sekolah yang melakukan piknik dan sebagainya. Dan dari mana mereka? Kan nggak mungkin dari Pangandaran yang piknik. Yang piknik itu kan orang Dari Bekasi, Bandung, iya. orang Bandung, Iya. orang mana lagi ya? Dari Depok yang punya uang. Iya. Itu kan masyarakat dari kota-kota yang punya uang. Katakanlah kantong kemiskinannya ada di mana ya? Di selatan dan sebagian di utara begitu. Itu kantong kemiskinannya. Tapi kalau semua dipukul rata, Pangandarannya jadi nggak punya duit, begitu kan? Iya, iya. Terus kemudian orang yang punya duit juga mikir mau muterin kemana nih uang, akhirnya tumpah ke tempat lain begitu. Nah ini mengganggu perputaran uang sehingga kemudian akhirnya daerah mendengarkan sarannya Menteri Keuangan yang kabarnya mengatakan daerah harus kreatif dong. Ya, Daerah harus ya, kreatif ya. cari uang. Terus daerah kan namanya pemerintah gitu ya. Itu kan tidak punya creativity. Birokrat itu tidak punya creativity. Mereka dibentuk untuk menjadi orang yang patuh, menjalankan aturan ya. Mereka cari di aturannya apa? Oh, PBB. Naikin aja. Ini masih kecil nih. Bagi seorang bupati kenaikan dari 300.000 ke 3 juta itu kecil. Iya. Karena modalnya dia untuk menang itu 50 miliar gitu ya. Tapi bagi seorang petani, bagi seorang tukang las, dari 300.000 menjadi 3 juta, itu kan 1000% begitu Iya. kenaikannya ya. Seperti itu kurang lebih. Iya, iya. Prof, saya mau coba singgung sedikit soal consumers ya. Iya. Karena kan PhD-nya Prof nih consumer economics nih. Iya, dulu consumer nih. economics. Ya. Lalu kita tahu konsumsi rumah tangga backbone-nya kita, Ya. ya kan. Kalau mau di zoom in lagi UMKM backbone-nya kita. Ya. Ya. Dan kemarin waktu sempat ngobrol sama beberapa rekan juga gitu ya, mungkin situasinya saat ini terlihat sedikit bikin orang pesimis. Ya. Tapi in the long run, Ya. kayaknya kita akan dapat bisa cultivate willingness kita untuk saling membantu nih, Prof ya. Kalau kita zoom in ke UMKM yang sering keywordnya dipakai oleh pemerintah, kok kayak belum kelihatan roadmapnya kemana sih, Prof ya kan? Sekarang kayak seolah-olah pelaku UMKM ini try to find their ways untuk bisa survive dengan gunain teknologi, live streaming, AI segala macam gitu ya. Yeah. Ini roadmapnya tuh sebenarnya ada nggak sih, Prof? Komdigi kemarin saya ketemu dengan salah satu dirjennya Pak Erwin Abdullah, melihat lebih ada harapan saya melihatnya itu. Dia melihatnya sebagai suatu ekosistem, jadi tidak berdiri sendiri. Sayangnya masing-masing kementerian itu berpikirnya kebijakan masing-masing.
Jadi Kementerian Keuangan berpikirnya adalah mendapatkan fiskal, pajak, dipajakin lah pajak online. Terus kalau udah dapat duitnya dikemanain tuh uangnya? Yeah. Harusnya kan dikembalikan ke ekosistem untuk melakukan pembinaan pada usaha yang dipajaki itu. Yeah. Sama seperti para gubernur ngomong bahwa ini ada pajak kendaraan. Uangnya harus dikembalikan dong kepada supaya jalanannya mulus, supaya pengendara itu juga nyaman, supaya kecelakaan berkurang, kayak begitu kan berpikirnya. Adakah itu dipikirkan oleh mereka yang ngambil kebijakan? Jadi alih-alih memberikan ke situ malah mau dinaikin PPN-nya kan, terus kemudian pajaknya dinaikin, terus mau dikembalikannya kemana nih? Gitu ya. Nah UMKM kan memerlukan. Akhirnya yang memberikan pembinaan siapa? Yang memberikan pembinaan adalah OTT, ya. Perusahaan Telco, platform-platform yang besar itu swasta lah ya. Swasta e-commerce itu memberikan pelatihan keliling. Berapa banyak mereka bisa berikan? Kami termasuk memberikan kemarin di sini peserta katakanlah 60 orang. 60 orang per bulan. Berapa banyak yang bisa dicapai, ya kan? Nah, ini kan harus dilatih bagaimana agar mereka juga bisa menggunakan algoritma, bisa menggunakan cara-cara yang berlaku di platform itu sehingga mereka bisa meningkatkan penjualan dan sebagainya. Lalu kemudian bicara tentang permodalan. Dari mana permodalan mereka? Nah, sekarang banyak kan pelaku usaha ngambilnya dari pinjol. Betul. Yang UMKM ini ya. Karena mereka kan punya keterbatasan dalam akses, dalam legalitas dan lain sebagainya. Ada sih beberapa pinjaman-pinjaman yang bisa diberikan begitu ya, tetapi itu memberatkan pada mereka. Ini harus dipotong mata rantai itu, harus kembali disederhanakan supaya para pelaku usaha ini bisa ikut di dalam ekosistem itu. Nah, ekosistem ini kan belum dibangun. Misalnya saja begini loh, klaster. Kalau kenapa sih Cina bisa sangat efisien? Karena dia industrinya ngumpul, ya, industri furniture. Itu di satu kota tuh furniture semua tuh. Ada yang bikin ininya atasnya nih, ya. Ada yang bikin kakinya, ada yang bikin lemnya, ada yang bikin pelapis kulitnya. Masing-masing tuh punya spesialisasi. Jadi di situ mereka saling melengkapi satu sama lain. Nah kalau sekarang pelaku usaha kita kan nyari sendiri semua begitu. Scattered ya, Prof. Scattered, dipalakin Satpol PP, ya kan, pasang spanduk sebentar izinnya dia nggak punya, dia mau bayar mahal, harus deal digodot sama Satpol PP, dicopot gitu, promosinya susah, hanya bisa lewat dunia online, kayak begitu. Jadi tidak melihat secara terstruktur bersama-sama. Seharusnya ini semua kementerian itu terorganisir bersama-sama, bukan bergerak sendiri-sendiri. Ya, Prof, ini kan kalau saya pernah dengar gini sih, ekonomi kita tuh tertolong oleh sektor informal katanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sektor informal ini harus kita banyakin atau sektor informal ini harus kita berdayakan sampai mereka bisa naik level menjadi sektor formal, lebih terstruktur, lebih punya legalitas yang jelas, lebih taat hukum dan pajak. Menurut Profesor gimana? Sekarang yang terjadi sesungguhnya kebalikan. Sektor formal bergeser ke sektor informal karena larinya ke gig ekonomi. Betul. Jadi orang yang dulunya kerjanya di pabrik, sekarang pabrik berkurang karena pajak impor pajak yang dikenakan terhadap barang impor yang jadi itu lebih rendah daripada bahan bakunya atau bahan setengah jadinya. Sehingga akibat orang bilang ngapain ya saya produksi, mendingan saya impor jadi aja, pedagang aja gitu, jadi pedagang. Jadi sektor manufaktur itu mengalami kemunduran. Ya, terasa sekali dari tahun ke tahun karena juga inefisiensi tadi untuk menghasilkan output diperlukan modal yang lebih besar. Kosnya di Indonesia itu makin lama makin naik dibandingkan dengan di negara tetangga. Nah, jadi masyarakat ini sekarang tumpah ke sektor informal karena sektor formal ini tidak mampu menampung. Jadi anak-anak pintar pun itu juga sekarang membuka usaha sendiri dari rumah dan mereka harus mencari market di seluruh dunia begitu. Nah, sektor informal ini memang menarik, memberikan kebebasan waktu, bisa dilakukan dari rumah, bisa mempunyai karyawan, walaupun tidak banyak begitu. Tetapi namanya sektor informal kan mereka tidak punya kestabilan, mereka tidak mempunyai efisiensi karena tidak besar. Mereka mereka tidak
tidak bisa memberikan banyak fasilitas bagi karyawannya. Kalau kita kerja di perusahaan besar dapat tunjangan perumahan, dapat tunjangan kesehatan, dapat BPJS, dapat THR gitu. Sektor informal kan tidak bisa memberikan seleluasa itu karena mereka skalanya tidak besar, tidak mempunyai efisiensi seperti perusahaan besar. Nah, ini yang PR-nya terlihat banyak sekali kalau misalnya kita coba untuk memperbaiki sektor informal dan juga nantinya akan boosting consumption gitu ya, Prof ya. Tapi mari kita parkir itu dulu sejenak. Ada ide bahwa kita perlu juga untuk menarik investasi lebih banyak, Prof gitu ya. Saya melihat dengan adanya pembentukan Danantara pada waktu itu, waktu line up-nya pertama kali di-announce tuh, Prof ya, yang isinya banyak sekali profesional yang puluhan tahun bekerja dari keuangan, hukum, strategi bisnis dan lain-lain gitu ya. Kita sempat optimis nih gitu ya. Tapi yang paling terakhir kemarin, Prof ya, terutama juga ketika Pak Pandu dan tim berusaha untuk announce adanya Patriot Bonds. Oh iya. Ya. Untuk sebuah mega holding yang katanya nilai asetnya 19.000 triliun, Dok. Prof. Kok kayaknya buat dapetin uang 50 triliun tuh ngap-ngapan sekali ya. Sampai harus ya kan Isu bond ya. Ya kalau kita lihat story-nya kayak doesn't add up gitu. Ini strukturnya apa sudah sesuai seperti ini atau harusnya seperti apa sih, Prof? Saya baca ulasan-ulasan di Financial Times, di New York Times, di Washington Post dan sebagainya gitu ya. Saya baca, saya urai, saya lihat. Memang kita belum bisa banyak berharap karena ini kan organisasi masih baru, dan hampir semuanya mengangkat isu trust. Ya, trust. Nah, trust ini kan mahal sekali. Kalau kita orang yang trusted, perusahaan yang trusted, itu kita nggak usah nyari-nyari dana datang sendiri ke kita, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong ke Temasek itu mempunyai return setiap proyeknya di atas 10%. Gitu ya. Jadi itulah tadi itu ICOR-nya kan sangat efisien karena setiap modal itu returnnya lebih besar gitu ya, menghasilkan output lebih besar. Nah, bagaimana kita mengharapkan pada sesuatu yang masih baru? Gagasan kita, idealisme kita boleh besar, tapi ada isu trust yang belum kita bangun. Ini kan adalah long term investment sebetulnya, gitu ya, untuk masa depan. Jadi kalau trust ini belum bisa kita bangun, maka kita belum bisa sebetulnya untuk mengharapkan banyak hal di situ. Nah, lalu kemudian ketika mendapatkan itu bond, Patriot Bond itu dengan 2%. Saya baca di Infobank, orang Infobank kirim ke saya tulisannya. Ini mereka bilang ini namanya Malak Bond katanya gitu ya. Ini Infobank loh. Tapi oversubscribe loh, Prof. Oversubscribe. Ya. Terus isu trustnya lagi yang dibicarakan orang adalah bagaimana nih kalau jangan-jangan nanti kalau uangnya ini dapatnya 2%, kalau tidak diinvestasikan dengan baik nanti malah akan dipakai diinvestasikan aja, atau mereka beli surat berharga negara aja dapat 5%, 6% gitu ya. Tidak memberikan efek penciptaan lapangan pekerjaan, tidak menimbulkan efek growth gitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi Danantara ini struktur boleh oke, tapi trustnya yang harus dibangun, trustnya. Nah, Indonesia ini seringkali begitu. Ketika di negara memanggil, para pengusaha ini semuanya berbondong-bondong memberikan bantuan begitu. Walaupun di belakang ngomongnya sama kita lain. Saya nggak rela Pak Renald, saya ini begini. Tapi di depan ya sudah mereka dukung. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan mereka membutuhkan dukungan pemerintah. Karena sektor usaha mereka terkait dengan sumber daya alam. Sektor usaha mereka terkait dengan perizinan yang cukup besar. Jadi kalau mereka tidak hati-hati, tanah itu jadi masalah, gedung jadi masalah, pabriknya jadi masalah, konsesi jadi masalah, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau repot begitu. Tetapi masalahnya efisiensi dan trust itu. Trust yang harus dibangun. Tapi IKN dulu juga gitu ya. IKN pengusaha nasional berbondong-bondong katanya ingin invest di IKN, terus nggak kelihatan. Iya. Nah, memang ini juga kita seolah-olah nih, Prof, dependensinya ke
konglo ini besar sekali ya, gitu ya. Sehat nggak sih ini, Prof? Oligark ya. Ya sangat tidak sehat sebetulnya. Kita harus memperkuat pengusaha menengah, harus memperkuat pengusaha kelas menengah. Dan kalau kita hanya mengandalkan yang tadi Anda sebut itu, mereka akan sangat mengandalkan hubungan dekat dengan penguasa. Jadi peran mereka akan nampak nanti dalam pemilihan presiden, sponsor-sponsor, ya mereka pasti harus mengeluarkan dana-dana itu. Mereka sudah siapkan dana-dana itu ya. Karena kalau tidak pasti akan diganggu, akan terganggu. Dan akan repot nanti buka aksesnya. Jadi caranya ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa meniru Korea dengan Chaebol-nya, Prof. Oh, Chaebol satu hal yang menarik karena di sana itu memang gini ya. Kalau tiap bangsa itu kan lain-lain ya. Iya. Kenapa Chaebol? Karena di Korea itu kalau menurut Francis Fukuyama itu kan hanya ada 3 atau 5 marga besar di Korea. Kim, Park, Lee, gitu ya. Paling nggak 3 tuh yang besar tuh, ya. Kim, gitu ya. Itu ini besar. Jadi Korea itu hubungan kekerabatannya sangat besar dan mereka memerlukan itu untuk menjadi motor penggerak di atas. Nah, motor penggerak di atas ini yang menarik motor-motor di bawahnya. Kayak Jepang juga seperti itu. Tapi Jepang tuh lebih keiretsu. Jadi mereka tuh menarik Toyota ini di atas, tapi di bawahnya tuh ada ribuan pengusaha menengah yang dibangun oleh Toyota. Jadi Toyota secara sukarela, secara kultural itu memang bekerja seperti itu. Chaebol itu juga bekerja secara itu. Jadi di bawahnya itu ada perusahaan-perusahaan lain yang seperti itu. Sampai kemudian Korea itu mengalami skandal. Ya, skandal keuangan karena mereka memiliki usaha yang lintas sektor menjadi konglomerasi. Jadi ada punya retail juga, punya otomotif juga, punya pabrik baja juga, punya sektor keuangan juga. Kayak kita dulu waktu zaman sebelum reformasi. Itu kan begitu konglomerat kita. Nah, sekarang konglomerat kita tampaknya mulai spesialis. Aguan masuk di properti, gitu ya. Siapa masuknya di tambang, siapa masuknya di petrochemical, ada lagi yang masuk di sawit, begitu ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan mereka juga tertarik tuh dari sawit, tertarik kepada usaha-usaha lain dan sebagainya, akan menjadi meluas dan akhirnya semuanya ke sumber daya alam. Iya. Nggak jauh-jauh dari situ ya. Jadi dari ekstraksi, dari industri ekstraksi. Ya. Lalu kita juga nggak bisa tutup mata ya, Prof, ya, bahwa ribuan BUMN ternyata banyak juga yang sakit. Ya. Statementnya Pak Doni ya? Ya, statementnya Pak Doni. Lalu ada rencana juga untuk melakukan usaha penyehatan atau restructuring lah ya gitu, Prof. Nah, salah satu ide yang muncul privatisasi, Prof. Ini bahaya nggak, Prof? Nggak bahaya. Negara kita nggak bisa jadi investor. Ya, negara nggak siap jadi investor. Kenapa? Karena ada undang-undang tentang merugikan keuangan negara kan. Sekarang kalau orang bisnis jadi investor gimana? Kan misalnya saya usaha, kalau saya misalnya lihat kereta cepat gitu ya, saya sih senyum-senyum melihat teman-teman saya menganalisis dengan kacamata accounting. Kalau kacamata accounting kan pada waktu tertentu lihat seperti ini ada cost-nya melejit, overrun gitu ya. Terus kemudian tidak untung gitu kan. Wah, besar sekali begitu kacamata accounting. Tapi kalau orang bisnis langsung bilang, mana bisa lo bikin kereta cepat investasi 7,7 billion US dollar 1-2 tahun udah untung, kan nggak mungkin. Orang bisnis tahu ini 30 tahun nih baru break even 30 tahun. Nah, masalahnya ketika direncanakan kita lihat dong ini gimana nih selama 30 tahun ya kan, memang diserahkan ini perusahaan. Nah, kita melihatnya jangka panjang, yang penting setiap tahun itu growth gitu ya. Pertamina invest di negara lain, cari tambang, gitu ya, zaman Ibu Karen gitu ya. Cari. Begitu dia waktu dia beli harga lagi bagus. Begitu dia mulai nambang harga jatuh, dianggap kerugian negara begitu kan ya. Terus kerugian negara dia ditangkap misalnya gitu. Kita kan jadi senyum-senyum. Ini gimana sih negara? Mana ada usaha yang pasti setiap tahun untung? Ya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin setiap tahun untung. Ya kalau kita bicara tentang BRI yang setiap udah sebesar itu dijaga, ada komitenya segala macam, ekonominya masih stabil kayak gini, oke. Tapi begitu ekonominya porak-poranda, kan dia juga bisa rugi 1 tahun kan? Seperti itu. Jadi untung atau rugi adalah suatu hal yang wajar dalam bisnis.
Bahkan kalau kita pakai accounting, kita bisa dapat kok IFRS-nya berubah Iya. atau PSAK berubah, Iya. pengakuan pendapatan nggak bisa, kayak kasus Garuda itu nggak bisa diakui sebagai pendapatan, dianggapnya fraud gitu kan, Iya, ya kan? benar. Padahal kalau kita lihat dalam perusahaan, tadinya kita udah untung, tiba-tiba karena ketentuan tadi berubah, tiba-tiba kita jadi rugi. Tapi pengusaha tenang aja, kenapa? Lah ini kan asetnya di situ, kita masih bisa dapetin cash flow, kita masih bisa hidup, ya, dan angkanya masih bagus. Nah, tapi kalau negara kita karena selalu melihatnya kerugian negara, merepotkan, sangat merepotkan. Negara tidak siap, itu pertama. Yang kedua banyak aturan yang menghambat. Banyak tuh BUMN sakit tuh asetnya banyak banget, tapi ketentuannya nggak boleh dijual gitu. Nah, kalau dulu zamannya Pak Robi Johan kan orang bank. Waktu dia tangani Garuda dulu ya, waduh, ketika Garuda mau dijualnya Rp1 tuh, dia bingung, dia lihat angkanya, terus ngobrol sama saya. Wah, Pak Renald, kita banyak lemak. Kayak apa Pak lemak ya? Terus saya lihat kan, saya belajar sama Pak Robi almarhum nih, Robi Johan. Dia tunjukin, oh iya Pak. Terus mesti diapain Pak Renald? Bakar Pak, kalau lemak harus dibakar. Ya, kayak tukang sate kan lemak bakar jadi malah jadi bagus kan, jadi slim kan gitu kan. Kan lemak harus bakar kayak kita lah, badan kebesaran sedikit kita harus olahraga supaya bakar lemak kan, supaya jadi sehat gitu kan. Gimana caranya? Cari. Terus dilihat aset. Buat apa ya kita aset ini? Kita punya rumah di Singapura. Buat siapa Pak? Buat direksi. Ada berapa rumah? Ada 8 misalnya gitu, 8. Terus kita bilang, ngapain Pak? Direksi juga kalau sampai di Singapura cari hotel gitu ya. Dia bosen tinggal di situ terus. Udah kita jual ini. Boleh kan nih sama negara? Harus minta izin dulu. Terus karena menterinya teman-temannya Pak Tantri Abeng, terus ngurusin sama presiden dalam keadaan darurat, diurusin bisa tuh. Termasuk gedungnya Garuda itu kan yang ditempati oleh Kementerian BUMN di Merdeka Selatan. Itu kan punyanya Garuda Indonesia. Terus dijual gitu loh. Kebetulan juga pemerintah bilang ini kan ring 1, nggak boleh ada perusahaan di sini. Harus institusi negara semua gitu. Ya udah jual aja pada Kementerian BUMN, dibeli sama Kementerian Keuangan. Jadi dia bisa dapat cash dengan membuang lemak, terus bisa menggerakkan. Nah, banyak BUMN sakit kita itu asetnya banyak, cashnya nggak ada. Gimana mau modalin usaha? Ya, misalnya saja PT Garam gitu ya. Asetnya tuh banyak gitu. Tapi dia kan perlu modal. Perlu modal gimana caranya? Ya dijual yang ini. Tapi ketika dijual kan nggak bisa, terkunci BUMN itu. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali perusahaan yang seperti itu, yang mempunyai kantor-kantor yang sudah tidak efisien lagi, marketnya sudah berubah, tapi nggak bisa, dan akhirnya mangkrak. Jadi salah satu cara buat sebenarnya unlocking the real values dari BUMN ini harus privatisasi, bro. Ada yang mau ambil? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang mau ambil, bro? Siapa yang mau ambil? Oh, yang mau ambil banyak. Banyak ya, bro. Banyak yang mau ambil. Privatisasi jangan hanya dipikir dengan cara sederhana seperti tahun 98. Privatisasi tahun 98 tuh sahamnya dijual sebagian, atau perusahaannya dijual semua. Itu cara gampang, karena waktu itu kita sangat kepepet, kita perlu cash flow. Tapi setiap perusahaan itu bisa dibikin sehat sendiri-sendiri, diizinkan untuk menjual aset-aset yang tidak produktif, atau dibentuk satu institusi yang mengizinkan untuk itu, sehingga bisa mengenerate income. Ya, bisa mengenerate pendapatan, cash, paling nggak cash untuk menggerakkan usaha, gitu ya. Misalnya gini loh, ya, usaha PT Pos berhadapan dengan JNE dan sebagainya. Itu kan semuanya sebagian besar kan nggak punya aset yang banyak, apalagi menghadapi si Cepat, si Gesit dan sebagainya, gitu ya. Asetnya mereka kan di ekosistem. Mereka sendiri punyanya apa? Platform, ngatur. Sekarang bisnis itu namanya light assets. Sedangkan kantor pos itu ada di setiap daerah, di setiap jalan itu ada fisik, yang besar. Ya? Fisik ada, dan bahkan ada yang sudah nggak jalan, nggak ada lagi orang ngirim surat, ya. Itu harusnya dijual begitu. Tapi kan tidak bisa. Oke lah, yang tidak dijual misalnya heritage, pemerintah dong yang beli.
Kan ada kantor pos itu kan selalu berada di daerah strategis. Betul. Di samping kantor pemerintah. Kalau di Jakarta itu kantor BI biasanya. Di dekat istana kan? Iya. Ya, kantor pos itu dekat katedral itu sebelahnya. Kemudian kalau di daerah tuh di sebelahnya, kalau di Bandung misalnya, di sebelahnya gedung sate. Iya, benar. Besar heritage begitu. Ya pemerintah beli. Sebenarnya perusahaan kan tidak perlu itu lagi. Untuk apa? Untuk heritage. Begitu, untuk sejarah. Nah, PT Pos sendiri nggak perlu lagi. Dia bikinnya di mana? Di mall. Mallnya kan belum ada di banyak mall. Harus ada di sana. Dia perlu modal untuk memindahkan ke sana. Dia perlu menggerakkan platform untuk menggerakkan itu. Tapi pemerintah berpikirnya, saya kasih kesempatan aja deh. Apa? Bantuan sosial disalurkan lewat situ. Ada project begitu. Tapi karena dia nggak punya uang, dia harus pinjam uang dari bank. Bayar bunga sekian persen. Ya kan? Bayar bunga sekian persen. Pemerintahnya bayarnya lama. Ini satu kendala sendiri kalau pemerintah bayarnya lama. Akhirnya dia harus bayar. Jadi margin ini dapat dimakan oleh bank untuk menginikan. Akhirnya kan tidak sehat lagi. Iya. Prof, Koperasi Merah Putih. Ya. Sebenarnya kan ini model yang udah pernah dilakukan ya sama pemerintah ya. Tahun zaman eranya Soeharto dengan KUD. Dan tidak terbukti berhasil. Tapi diulangi lagi pemerintahan Pak Prabowo dengan Koperasi Merah Putih. Apakah ini sesuatu yang solutif untuk membangkitkan ekonomi di desa menurut Prof Reno? Udah jalan ya? Udah, tapi udah ditutup lagi. Ada yang udah ditutup lagi. Ada yang cuma sehari terus ditutup. Masalahnya kan uangnya ada apa enggak kan begitu. Kemampuan fiskalnya kan juga sangat terbatas. Nah, yang jadi persoalan begini, ketika ini pengalaman ya, dari pengalaman ya. Pengalaman saya menghandle perusahaan-perusahaan dan juga menangani usaha. Ketika kita bilang kita punya uang, ya, yang datang tuh orang-orang yang berburu uang. Ya, berburu uang dan kemudian dikasih target harus segera disalurkan, harus segera digerakkan. Lalu mereka mengambil langkah yang cepat, digerakkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapabilitas bisnis. Dan model bisnis perkumpulan belakangan ini menimbulkan masalah governance sendiri di Indonesia. Iya. Nah, kecuali itu memang ditumbuh dari bawah, seperti di beberapa negara begitu ya, tumbuh dari bawah, keinginan masyarakatnya, misalnya para peternak susu yang sendiri-sendiri itu tidak efisien, lalu mereka mengumpulkan tenaga, lalu mereka mendapatkan capital, mereka bisa memperbesar menggunakan teknologi dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa menjadi efisien dan mereka tetap mempunyai kumpulan itu. Tapi kalau dibentuk dari atas itu tidak jadi. Jarang yang jadi. Koperasi susu aja di Indonesia tinggal berapa sekarang? Tidak banyak. Tidak adakah satu negara yang berhasil maju ekonominya dengan mengadopsi konsep koperasi, Prof? Ada. Karena negara-negara Eropa banyak yang koperasinya bagus. Kalau Menteri Budi Ari kan bilang itu Real Madrid, Barcelona aja koperasi katanya. Argumennya kan itu kan. Iya. Terus kayak tapi jiwanya tuh bukan koperasi yang birokrasi seperti kita, bukan dibentuk dari atas, tapi memang kesadaran dari bawah dan kemudian mereka mempunyai mempunyai cara-cara bisnis yang memang sangat maju begitu. Mereka melakukan investasi yang sangat serius begitu ya. Mereka melakukan marketing yang agresif, membershipnya juga dibentuk begitu ya, teknologi mereka gunakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini kan lebih banyak organisasi itu dibentuk karena birokrasi, top down ya, perizinan top down gitu ya. Ada Kementerian Koperasi yang mengurus perizinannya, ya. Terus kemudian ada aturan-aturannya yang harus diikuti oleh organisasi ini menurut kementerian begitu. Dan di lapangan bisa jadi berbeda. Dan marketnya ada nggak di desa-desa tertentu? Tidak semua desa mempunyai market. Saya kasih contoh misalnya gini. Saya pergi ke Koto Gadang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat tuh, dari Bukit Tinggi saya turun. Saya pengen lihat rumah-rumah yang indah yang dulu ditinggal oleh para pejuang kita gitu, Agus Salim, keren-keren loh di situ. Terus saya ketemu dengan wali nagarinya. Dia bingung. Saya dapat dana desa sekian. Saya bingung saya mau apain. Kan mereka udah punya badan usaha milik nagari. Di desa tuh ada bukan hanya BUMDes, tapi juga ada badan usaha milik nagari yang berada di situ. Nah, persoalannya adalah orang-orang di sana merantau semua. Orang itu baru ramai
di Kota Lebaran. Gadang itu baru ramai itu Lebaran. Mobil banyak yang bagus-bagus. Tapi Iya. saya bilang sama teman saya, gue seneng nih lihat di depannya ada gunung yang keren gitu ya, ada gunung bagus. Persis kayak waktu pelajaran kita di SD gambar gunung gitu ya. Iya, iya. Di depannya ada sawah, terus di sini rumah-rumah. Oh cakep banget, saya bilang. Belilah satu, saya bilang gitu ya, kan rumah tua nih. Terus saya dikasih tahu sama teman saya orang sana, gak ada yang mau jual Pak. Kenapa? Ini orang kaya semua yang punya. No, mereka tinggal di mana? Di Jakarta semua. Di Jakarta semua. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesional, ada yang jadi lawyer, ada yang punya usaha di Tanah Abang, begitu ya. Macam-macam dan pulangnya ke sana. Terus kalau punya dana desa, yang menggerakkan siapa? Di situ, ya. Terus marketnya siapa di situ? Ini menjadi persoalan. Barangkali yang lebih ideal adalah kita mengembangkan seperti yang dilakukan oleh Alibaba gitu, Taobao, perdagangan antar desa gitu, dibikinin platformnya perdagangan antar desa. Saya datang ke sebuah desa di mana itu ya, namanya Tianjin kalau nggak salah ya. Itu ada tempat teh gitu, perkebunan teh. Kalau kita naik ke sana, aduh asik banget gitu tehnya. Itu green tea di situ ya. Nah, terus saya ke sana, saya jalan, saya ini rumah-rumah itu mulai punya mobil bagus. Terus mereka bilang 10 tahun yang lalu saya ditawarin untuk jadi mantunya dia, saya nggak mau. Kenapa? Ini orang miskin, kata guide saya, orang dari China itu. Ini orang miskin. Sekarang mantunya itu dikasih mobil sama mertuanya karena dia berhasil usaha jual itu online. Jadi perdagangan itu diadu antar kota aja gitu. Yang di sini punya teh, yang di sini perlu teh. Terus kemudian dihubungkan dengan platform. Jadi di sini beli tehnya dari sini. Tadinya dia mau cari teh nggak ada, sekarang ada teh, gitu ya. Terus yang di sini memerlukan apa? Memerlukan gula. Di sini menghasilkan gula. Jadi mereka terjadi perdagangan antar pelaku usaha. Jadinya hidup di situ. Nah kalau kita hanya mengatakan setiap desa kita mau harapkan ada koperasi, usaha. Satu, kita harus ingat tidak semua desa penduduknya banyak, artinya tidak semua desa ada marketnya, ya. Tidak semua tempat itu masih produktif, ya, dan kebutuhannya tidak sama. Lalu kemudian profesionalnya juga tidak ada. Mau didatangkan dari mana? Iya. Nah, tadi mumpung udah discuss soal China dan produk-produknya ya. Saya ngelihat kayaknya agak sulit untuk bisa kita catch up sama economics of scale mereka yang kemudian diturunkan jadi harga yang sangat murah gitu ya, Prof. Nah, solusi untuk Indonesia ini apa? Karena apakah harus proteksionisme ataukah kita ya udah untuk barang-barang yang kita nggak bisa kejar economics of scale-nya, ya sudah kita impor aja. Kita fokus sama yang lain atau gimana tuh, Prof? Nah, ini pertanyaan yang sangat relevan saat ini gitu ya, karena Cina menjadi factory of the world, ya. Kalau dia kalah bersaing di sini, dia bisa turunkan biayanya hanya di atas COGS saja, hanya sedikit di atas COGS gitu ya. Jadi saat ini memang nggak ada cara lain, kita harus mengembangkan kolaborasi antar bangsa. Ya, kolaborasi antar bangsa, kolaborasi antar produsen, ya, nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Kita juga nggak bisa membuka pasar kita seperti ini. Yang saya khawatirkan ketika kita negosiasi dengan Trump, kita buka 0% untuk Amerika, pasti Eropa minta bagian. Lu perlakuan tidak boleh diskriminatif dong. Perlakuan begitu ke Amerika, saya juga perlu dong dapat dikasih. Dan Indonesia harus memberikan karena itu ketentuan dalam WTO begitu. Nah setelah itu Cina akan bilang kasih saya juga dong. Nah sementara mereka semua menerapkan proteksionisme. Ya tentu setiap negara tuh harus menjalankan kombinasi antara keduanya. Harus ada namanya safeguard. Safeguard itu ya apa ya, satu jaminan gitu, satu pagar tembok begitu ya. Selama usaha kita baru dimulai begini, kita perlu pabrik baja karena baja di Indonesia yang sangat diperlukan. Ini adalah mother of industry kan, baja kan. Dan kalau kita lepas, kita dihajar sama India, kita dihajar sama Cina. Tutup ini. Asing mau masuk, kasih 200%. Ya, biarkan usaha domestik ini, pabrik yang baru kita bangun ini sedikit lebih mahal daripada harga dumping mereka. Kalau nggak mereka dumping di sini ya sudah, kita habis begitu. Harus di atasnya, kita harus bisa. Wah Pak, tapi nggak efisien kita. Ya naik 5%, 2% oke lah begitu. Tapi industri kita kuat. Tapi dalam jangka panjang kita batasi ya, dalam berapa tahun kita lepas. Ya, setelah mereka kuat.
Nah, setelah mereka kuat, mereka akan efisien. Ya. Dan sekarang bukan hanya sekedar kita ngomong baja saja begitu. Kan ada jenis-jenisnya. Misalnya baja tanpa sambungan, pipa baja tanpa sambungan. Itu harus kita proteksi begitu. Kalau ada investor yang mau masuk, orang Indonesia mau buka, ya buka. Kita tutup tuh, kasih safeguard gitu. Ya. Kalau nggak ada safeguard, habis kita. Keputusan Lapangan kita pekerjaan untuk habis. merapat ke BRICS sudah cocok berarti kata Pak Prof. Non-blok tapi merapat. Saya bukan orang ilmu politik, jadi kajian saya bukan politik, kajian saya manajemen. Orang manajemen itu selalu melihatnya komprehensif. Komprehensif itu artinya ini BRICS, oke, ya. But apa yang akan kita lakukan dengan BRICS ini? PR-nya kan banyak. Kalau kita masuk BRICS tapi PR nggak dikerjakan, sama juga bohong kan, gitu kan? Akhirnya kita cuma dikerjain aja. Ya kalau kata Pak Hendro Priyono, wah jangan-jangan digerakkan ini juga karena kita masuk BRICS, gitu kan? Ya, terancam ada yang menggerakkan begitu ya. Itu bisa jadi loh. Tapi kan tidak langsung, nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena begitu kami tayangkan Pak Hendro Priyono, belum ditonton tuh, baru premier gitu, baru menit keberapa, itu komentar udah setiap detik masuk gitu. Banyak sekali begitu dan bahasanya kurang lebih sama. Jadi artinya, wow, kelihatannya ada juga yang membentengi itu gitu ya, mengatakan bukan itu secepat itu begitu. Ya memang negara kita tadi saya bilang ada main course nih, main problem, ada gimmicknya gitu, harus diselesaikan pada main problemnya, bukan gimmicknya, bukan nyalain orang lain. Nah, tapi baiklah. Jadi masuk BRICS, oke. Supaya kita dapat ini, supaya ada kemudahan ini. Tapi persoalannya adalah udah jalan belum? Gimana ngejalanin ini? Ya, bisa nggak kita lakukan seperti ini? Ada benefit nggak? Jangan sampai kita misalnya sudah bisa jalan sama China, bahwa kita bisa beli sama mereka pakai rupiah atau pakai yuan katakan. Ternyata nggak bisa karena sistem perbankannya masih pakai dolar juga. Ini gimana nih kalau masih ada hambatan seperti itu? Saya mendengar masih banyak hambatan-hambatan seperti itu. Jadi PR-nya panjang. Membangun sesuatu itu bukan sekedar hari ini tanda tangan, bulan depan udah bisa jalan. Belum jalan. Ada masa tenggang waktunya, ada prosesnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita kasih waktu dulu ke Pak Prabowo dan tim. Ya tentu harus fair kita ya. Ada beberapa yang memang memerlukan waktu. Tapi baru 1 tahun ya, tapi setiap kali kita melangkah kan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka pendek juga harus diatasi loh. Ini kan ibaratnya kita lari lompat gawang, bukan lari sprint 100 meter. Harus tepat waktu, harus lebih cepat dari yang lain. Tapi di depan kita ada lompatan-lompatan yang harus kita lakukan. Kalau kita larinya cepat tapi nabrak semua, ya nggak jadi pemenang juga dong kita. Prof, kita rem sedikit dari isu-isu yang bikin pesimis ya. Saya tertarik sekali dengan sosok Prof Reynald yang sangat aktif di sosial media. Sangat ya? Iya kan, sangat lah. Maksudnya untuk sekaliber Prof Reynald gitu ya. Kan orang bilang bahwa sosial media itu adalah matinya kepakaran. Ya kan? Sedangkan Prof Reynald seorang pakar terjun ke sosial media. Pertanyaan saya adalah, kenapa tidak banyak orang-orang seperti Prof Reynald yang mulai menggunakan sosial media? Karena kalau kita kekurangan orang-orang seperti itu, sekarang kan yang berisik di sosial media kan dianggap pakar, Prof. Ya kan? Yang ini meritokrasi. Instead of meritokrasi, yang ini goblok lah, Lambo lu mana gitu. Kalau lu belum punya Lambo nggak bisa ngomong ekonomi, kan itu sangat berbahaya, Prof, untuk anak muda gitu. Nah, gimana Prof melihatnya? Saya kira memang setiap generasi itu mempunyai cara yang berbeda. Dan ketika misalnya ada YouTube gitu ya kan, namanya orang yang main YouTube itu YouTuber. Dulu bagi orang-orang tua itu YouTuber itu anak kecil gitu. Bukan anak kecil dan anak baru kemarin, bukan. Tapi muda-muda gitu ya. Masih ingat kan dulu ketika Pak Jokowi tanya anak-anak yang mau dikasih sepeda tuh, sebutkan namamu apa. Terus Pak Jokowi nanya, cita-citamu apa? Terus anak itu, Pak Jokowi berharap kan insinyur, dokter kan. Ini kepikiran orang tua cita-cita begitu. Terus anak itu jawab, jadi YouTuber. Jokowi itu ketawa ngakak dan semua orang ketawa. Anak-anak sekarang itu anak di kampung cita-cita jadi YouTuber. Begitulah cara pandang orang tua ketika melihat orang menjadi YouTuber.
YouTuber adalah anak-anak, bukan generasi saya. Iya. Generasi saya tuh nulis di jurnal. Kalau jadi akademisi, nulis di jurnal. Mau yang baca 10 bagi mereka udah oke. Gitu ya. Itu citation itu jadi penting. Iya. Saya sudah ada nih citation, sudah ada yang lihat, masuk Scopus. Terus saya cek, saya tanya berapa yang ini? 10 banyak loh kan, dia bilang begitu. Oh iya, saya bilang iya. Nah, terus saya bandingkan. Dulu saya nulis di Kompas. Dari halaman berapa tuh? Halaman 8 apa halaman 6 tuh ya, di dalam itu ya. Itu banyak yang nonton karena dulu semua orang perhatiannya kalau koran ya Kompas ya, atau dulu Sinar Harapan gitu, atau Suara Pembaruan. Terus kalau majalah Tempo begitu kan. Nah, orang pasti berebutan di situ dan semua orang baca pada saat itu. Nah, dari situ saya kemudian jadi penulis di halaman depan Kompas. Ya, halaman depan Kompas sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Wah, keren kan? Ya. Semua orang baca begitu dan pasti semua orang hubungin kita. Terus kemudian setelah itu nggak ada yang hubungin kita, gitu ya. Di tulis di koran nggak ada yang hubungin, nggak banyak lah ya. Lalu setelah itu saya pindah ke kompas.com. Saya bisa lihat yang baca berapa hari ini. Lama-lama online tuh banyak bener dan orang terpecah perhatiannya. Media online yang mana kebingungan. Nah, tapi setelah itu orang seperti saya kemudian mikir, gue mau relevan apa enggak? Saya khawatir, yang paling saya khawatirkan dalam hidup ini adalah saya tidak relevan. Tidak relevan dalam mengajar, tidak relevan dalam pemikiran, tidak relevan bagi audiens, dan kalau kita tidak dikenal, orang tidak percaya sama kita. Maka kita mulai masuk ke situ. Tapi bagi para pakar, mereka masih terikat dengan yang lalu. Tulis itu di jurnal atau di koran dan di halaman opini yang seleksinya memang sangat keras begitu. Masih berpikir seperti itu. Dan itulah kepakaran yang dipikirkan oleh sebagian orang kita. Dan ketika sekarang tiba-tiba sudah menjadi sosial media sudah menjadi sangat besar, semua orang sudah hidup di situ, mulai orang khawatir. Waduh, gitu ya. Dan nggak bisa. Karena di sosial media itu kan ngomongnya harus cepat, harus tangkas, harus aktual. Iya, betul. Kita ngomong harus aktual. Hari ini ada kejadian apa? Hari itu juga kita harus mencari tahu apa dan memvalidasi. Kita harus punya kontak. Saya sebelum bikin IG saya yang kemarin itu, saya kontak murid saya yang ada di Bareskrim, saya kontak yang ada di kepolisian. What do you think? POV mereka, datanya apa? Saya cek ke Biro Pusat Statistik, saya cek ke Roy Morgan, saya pengen lihat datanya. Itu dalam waktu singkat kan bisa kita lakukan. Tapi kalau saya ceritakan pada teman, mereka bilang berat bener, banyak bener. Ya enggak lah, sekarang tuh cuma begini. Terus kita validasi ke AI kan, kita tanya sama ini. Kalau si AI ini bilangnya begini, kan kita punya sense. Kita bilang bohong kamu. Ya, enggak, maksud saya bukan yang ini. Oh ya maaf, maksud Anda begini. Iya, carikan data mengenai ini. Kita dari ChatGPT kita cek ke Perplexity, kita cek ke DeepSeek, kita cek ke yang lain. Sama nggak jawabannya, konsisten nggak? Saya minta linknya kemana, mana beritanya, mana datanya. Dah, kita kontak lagi. Itu bisa dilakukan hanya dalam 1 jam. Kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas untuk mencari informasi. Nah, persoalannya adalah banyak orang yang tidak percaya bisa kita lakukan dalam waktu cepat. Dan lama-lama kita efisien apa? Every day we do it. Iya, benar. Saya setiap hari harus memberikan seminar, setiap hari saya harus ngajar. Ya, berapa hari sekali saya ngajar, berapa hari sekali saya harus memberi seminar, berapa hari sekali saya diundang oleh kalian. Apakah saya nggak baca? Saya harus baca dulu dong. Jangan sampai yang saya omongin ini salah, jangan sampai yang saya omongin ini ngawur begitu kan. Nah, mau nggak orang-orang ini meluangkan waktu dan melakukan hal seperti ini? Ini cara baru yang harus kita lakukan. Sudah gitu ngomongnya kan harus dengan cara yang lebih informal, lebih lebih mudah. Kalau nggak di scroll Pak. Ya hanya dalam berapa menit saja. Tadi aja kalau kita terlalu serius ada tegang berdua, mungkin langsung di skip sama penontonnya begitu. Prof, on the use of AI yang semakin heavy. Tadi Prof kan sempat bilang, Prof punya technical expertise dan experience yang bisa memagari dan tidak hanya bilang oh iya jawabannya ini gitu ya. Tapi yang younger generation itu kan mereka udah langsung heavy tuh Prof pakai AI-nya gitu ya. Tanpa mungkin mereka bisa punya sense yang cukup untuk bisa challenge apa yang mereka consume atau di-generate oleh AI tersebut. Balance-nya ya Prof ya untuk generasi muda sekarang yang pengen progresif tapi juga punya sense of check and balance gitu ya. Gimana tuh Prof?
ini satu diri mas sendiri ya. Saya juga ngalamin kan video-video ini banyak yang palsu kan, banyak yang dibuat orang sembarangan begitu kan. Atau dipotong aja pendek. Atau dipotong, dijadikan konten sama dia gitu. Gila, dan kemudian dia nyala-nyalain kita gitu. Nyala-nyalain kita. Padahal kita membuatnya itu kan dengan validasi. Saya di pengajar S3 di program doktoral itu, ketika kita menguji, selalu yang kita lakukan adalah cek validity dan reliability. Selalu itu dua yang kita lakukan. Jadi saya terbiasa sangat memeriksa begitu ya. Tapi ada anak-anak kok begini, padahal dia mulai jadi terkenal. Aduh, saya bilang kalau lu datang baik-baik sama gua gitu ya, gua ajarin, gua kasih tahu baik-baik gitu ya. Tapi kalau hanya teriak-teriak dan mengharapkan viewersnya banyak, gimana begitu? Terus akan terjadi kan nanti seleksi alam. Mereka akan mengalami naiknya cepat, tapi mereka akan menghadapi cancel culture one day. Jatuhnya Jangan juga lupa, cepat. nih teman-teman nih, bikin beginian nih, harus selalu siap dengan crisis management. Kita yang punya podcast kayak begini, waduh salah ucap, Ahmad Syaroni coba apa yang terjadi? Itu kalau dulu kan namanya cancel culture kan. Kalau sekarang kan namanya kayak gini nih. Apa yang terjadi tuh persis kayak gini gitu. Nah, artinya balance-nya apa? Balance-nya adalah pengendalian diri kan pada akhirnya kan. Balance-nya pada akhirnya adalah ada orang yang mengingatkan pada diri orang-orang itu. Tetapi selama mereka dapat viewersnya naik terus, bahkan orang tidak bisa membedakan yang benar yang salah, mereka tetap akan senang melakukan itu. Apalagi mereka bisa dapat duit dalam jumlah yang banyak begitu, dan bisa bohongin orang. Mereka bisa bikin konten, lalu kemudian mereka bikin kursus, lalu kemudian mereka punya klien gitu ya, saham, kripto, whatever, terus dia goreng, kemudian orang lain rugi, dia akan menghadapi cancel culture. Nah, persoalannya adalah hari ini apakah masyarakat kita cukup cerdas untuk meng-cancel mereka? Ini yang harus dilakukan. Balance di situ. Jadi necessary ya, Prof ya. Cancel culture itu sebenarnya necessary juga untuk balance kontrol out ya, untuk kontrol mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol. Iya. Cuma masalahnya mereka sering berganti kulit kan. Tadinya usahanya di sini tiba-tiba pindah ke sini. Ganti skin. Ya kan? Kalau saya sih ngelihat mekanisme anak-anak sekarang nih, saya suka ketawa geli. Kan mahasiswa saya suka tanya gitu ya, tentang hal-hal seperti ini. Terus saya bilang, menurut kalian tuh orang-orang itu flexing itu kaya beneran apa enggak sih? Saya bilang, oh kaya Pak, dari mana? Dia mobilnya ini, jam tangannya begini, rumahnya di sini. Oh oke. Coba kita lihat segmen. Saya putar nih foto-foto orang yang kelompok datang sini, kita ajak wawancara, kita ajak ngobrol, di foto, suruh tebak segmennya di mana. Berkebalikan hari ini. Orang yang kelihatannya kaya ternyata tidak kaya. Karena kita bisa membedakan apa yang disebut dengan antara orang yang ingin terlihat kaya dengan orang yang real kaya. Orang yang ingin terlihat kaya itu dia beli tuh yang bisa kelihatan. Bajunya, pakaiannya, sepatunya, jam tangannya, mobilnya. Itu orang yang ingin terlihat kaya. Sedangkan orang yang kaya beneran itu yang dicarikan freedom. Coba lihat itu pemiliknya Jarum itu, pengen makannya di mana? Soto. Coba lihat Warren Buffett. Makannya apa? Burger sama Coke. Cuma itu. Freedom yang mereka cari ya kan. Prof, kita udah sejam lebih terakhir ya. Boleh. Prof, saya masih seru tapi. Masih seru ya? udah panas banget. Udah geradakan nih. Ngalangin sinar matahari. Saya banyak ketemu orang dan beberapa menggambarkan pesimisme yang sangat kuat lah ya, baik dari internal Indonesia sendiri maupun dari kondisi global ya. Kayak Warren Buffett kan udah stacking up his cash kan, udah all time high dia berapa 300 billion lebih gitu duit. Terus hari ini gold kan udah hampir all time high lagi, jadi udah menggambarkan kekhawatiran pasar. Prof Reynold melihatnya seperti apa? Apakah ada krisis di ujung sana atau gimana, Prof? Ada tips untuk hedging uang kita, Prof? Mau taruh di mana duit kita nih? Gue mau nanya tips itu sebenarnya. Pepatah lama tetap penting untuk kita pegang. Jangan taruh telur di satu keranjang. Emas lagi naik, kita belinya lagi tinggi. Buat apa? Ntar kita beli turun lagi. Kan emas selalu begitu perilakunya. Satu ketika dia akan turun lagi begitu ya. Jadi udah kelihatan bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh hanya simpen di satu instrumen. Kita harus sebar. Kita juga harus punya cash yang cukup untuk sewaktu-waktu kita bisa gunakan.
kita juga harus punya fix aset tertentu yang bisa kita simpan. Kalau kita semuanya pengen mikirin itu semua, ya gila lah kita gitu kan. Dan mungkin juga tidak cocok juga kita mengacu pada orang yang sudah terlalu senior, terlalu sepuh. Dia udah nggak punya appetite yang sama seperti kita. Mereka itu sudah lebih kepada kalau orang sudah kaya, dia bukan lagi bukan lagi sama seperti orang yang masih muda. Mereka itu melakukan risk protection, ya. Jadi lebih banyak mencari cara supaya mereka terlindungi, gitu. Itu Warren Buffett CS tuh udah di situ. Tapi kalau yang masih muda, dia masih punya risk appetite yang kuat. Jadi mereka masih ingin investasi. Justru dalam keadaan sulit, kalau kita yang untung itu adalah the king of cash. Yang punya cash dia bisa investasi, yang lain terhambat, yang lain harus pinjam uang dari bank, yang lain harus menggadaikan ini itu, dia punya ini. Dia punya network, dengan cepat dia bisa bangun. Itu rumusnya. Justru dalam keadaan krisis kita invest. Sehingga begitu krisis berlalu kita yang paling siap. Yang lain semua udah tiarap, yang lain sudah berlalu. Tapi jangan salah investnya. Jangan misalnya ketika orang semua ngomongnya nikel, smelter, semuanya masuk smelter. Sekarang tutup sebagian. Sekarang lapangan padel, Prof. Lapangan padel. Ya. Kita juga lagi bikin di sini. Ya, lagi bikin di sini. Tapi kita membuatnya adalah karena melihat ekosistem kita. Kita. Gitu. Jadi jangan latah, jangan ikut-ikutan. Tapi benar harus dilakukan dengan hal yang baik. Tidak bisa juga semuanya disimpan dengan benda mati dan lain sebagainya. Jadi harus wise, simpan di sini. Ada yang di sini, ada yang jangka pendek, ada cash yang kita gunakan sewaktu-waktu untuk jaga kesehatan, sewaktu-waktu untuk kabur aja dulu, ya kan? Sewaktu-waktu untuk berlibur, ya kan? Kan hidup itu harus indah dong. Masa semuanya disimpan dalam barang? Iya. Oke, terakhir. Mumpung tadi Prof bilang, nah ini kan krisis biasanya melahirkan orang-orang kaya nih, Prof ya. Orang-orang kaya baru ya. Orang-orang baru. Do you see one in the near horizon, Prof? Orang kaya baru apa krisisnya? Krisisnya. Oh. Ya, memang dunia sedang tidak baik-baik aja. Oh. Ya, dunia sedang tidak baik-baik aja. Oke. Jadi kemungkinan itu ada. Kecuali pemimpin kita tidak keras kepala, mau mendengarkan, mau benar-benar melihat dan mau lebih wise melakukan realokasi. Ini masalahnya alokasi. Alokasi ini sudah pada apa yang diinginkan. Suatu ketika apa yang kita inginkan itu barangkali harus kita reschedule. Barangkali harus kita rubah prioritas, ya. Kalau itu tidak dilakukan, alam pasti akan melawan seperti itu. Oke. Terima kasih Prof. Renald atas waktunya. It's very nice talk, very fun, very insightful, Prof. Terima kasih atas hospitality-nya juga. Sama-sama. Ya senang menerima Anda di rumah Prof. Ya udah gitu aja episode Unfiltered kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan subscribe juga channelnya Prof. Renald. Betul. Ya kan? Betul. Meskipun kita lebih kecil ya. Ngapain kita promosiin? Harusnya kebalik. Oke, bye-bye. Ketemu di episode Unfiltered berikutnya. Bye-bye. Dah.